Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan, dosen program studi Sains Informasi Geografi, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampuh adalah biogeografi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas dasar-dasar biogeografi dan ekosistem, termasuk bagaimana tumbuhan dan hewan tersebar di permukaan bumi, serta perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mata kuliah ini dibawakan oleh dua dosen, saya sendiri bersama dengan mitra saya, Dr. Randa Nasia MSI. Pada mata kuliah ini terdapat 4 CPMK. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep biogeografi dan ekosistem. Kedua, mahasiswa mampu memahami peran flora dan fauna dalam rantai ekosistem. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis faktor penyebab persebaran hewan dan tumbuhan. Keempat, mahasiswa mampu merancang upaya perlindungan flora dan fauna menggunakan teknologi sistem informasi geografi. Selain 4 CPMK tadi, mata kuliah ini juga memiliki 8 sub CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan pendekatan dalam biogeografi. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem serta hubungan antar komponen. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran flora sebagai produsen dan fauna sebagai konsumen dalam rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi dinamika populasi flora dan fauna dalam satu ekosistem. Kelima, mahasiswa mampu menguraikan faktor abiotik dan biotik yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di permukaan bumi. Keenam, mahasiswa mampu membandingkan pola persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah biogeografi dunia serta wilayah biogeografi Indonesia. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar sistem informasi geografi dan manfaatnya dalam konservasi sumber daya hayati. Kedelapan, mahasiswa mampu merancang peta tematik persebaran spesies untuk mendukung perencanaan konservasi flora dan fauna. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu: pertama, konsep dasar biogeografi, pengertian, ruang lingkup, dan pendekatannya. Kedua, prinsip biogeografi dan hubungannya dengan ilmu lain. Ketiga, konsep dan komponen ekosistem. Keempat, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. 5. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Keenam, dinamika populasi dan peran flora fauna dalam menjaga stabilitas ekosistem. Ketujuh, faktor abiotik, iklim, edafik, dan fisiografis dalam persebaran makhluk hidup. Kedelapan, faktor biotik dan aktivitas manusia dalam persebaran flora dan fauna. 9. Persebaran flora dan fauna dunia, zona biogeografi dan habitat alami. 10. Persebaran flora dan fauna Indonesia, faktor endemisme dan kekayaan hayati. Ke-11, penerapan sistem informasi geografi dalam bidang biogeografi. Selanjutnya, penerapan SIG dalam pemetaan habitat flora dan fauna. Terakhir, perancangan peta tematik persebaran spesies menggunakan sistem informasi geografi. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pertemuan 12, yaitu
pada sub CPMK 7, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar sistem informasi geografi dan manfaatnya dalam konservasi sumber daya hayati. Oke. Indikator capaian dalam pertemuan ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar SIG dan kegunaannya dalam pemetaan biodiversitas. Kedua, mahasiswa dapat menyebutkan jenis data spasial dan sumber datanya dalam konteks konservasi flora dan fauna. Ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan fungsi analisis spasial dalam konservasi flora dan fauna. Kriteria penilaian dalam pertemuan ini yaitu pertama, kemampuan dalam mengaitkan SIG dengan konservasi. Kedua, kemampuan menggunakan metode analisis spasial dalam menyusun peta tematik, konservasi flora dan fauna. Bentuk perkuliahan itu dilakukan dalam bentuk diskusi dan praktikum analisis, penggunaan analisis spasial menggunakan software ArcGIS. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah metode project based learning dengan 2 tugas. Sebagai output dari pertemuan 12 dan 13 ada 2 tugas. Tugas pertama mahasiswa adalah menjawab pertanyaan dalam kelas, dalam kegiatan diskusi kelas. Kemudian tugas kedua adalah menyusun hasil review artikel jurnal penelitian dengan tema pemanfaatan SIG dalam bidang konservasi flora dan fauna. Tahapan atau langkah yang akan dilakukan oleh dosen dalam kegiatan mata kuliah ini pada pertemuan 12 yaitu pertama pendahuluan. Pendahuluan akan dilaksanakan selama 20 menit. Dimulai dari memberikan salam, kemudian menyampaikan subcapaian mata kuliah dan melakukan brainstorming terkait materi yang akan diajarkan pada pertemuan kali ini. Tahap selanjutnya yaitu bagian penyajian yang akan dilaksanakan selama 65 menit. Pertama, menjelaskan dan berdiskusi terkait konsep dasar SIG dan kegunaannya dalam pemetaan biodiversitas. Kedua, menjelaskan dan berdiskusi jenis data spasial dan sumber datanya dalam konteks konservasi flora dan fauna. Ketiga, menjelaskan fungsi analisis spasial dalam konservasi flora dan fauna menggunakan software ArcGIS. Keempat, melakukan praktek analisis tools buffer, geotagging, dan overlay menggunakan software ArcGIS. Tahap selanjutnya adalah penutup. Ini dilaksanakan selama 15 menit. Pertama, dosen memberikan umpan balik, kemudian membuat kesimpulan bersama mahasiswa. Selanjutnya, dosen menjelaskan tindak lanjut perkuliahan untuk pertemuan selanjutnya. Terakhir, kemudian dosen memberi quotes untuk menginspirasi mahasiswa. Media dan alat pengajaran yang digunakan pada pertemuan 12 ini yaitu media, Microsoft PowerPoint, dan softfile materi, kemudian papan tulis. Selanjutnya adalah Smart TV dan laptop, kemudian spidol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat? Sehat. Oke. Di hari yang berbahagia ini kita kembali ke mata kuliah biogeografi pada pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang penerapan sistem informasi geografi dalam bidang biogeografi. Oke. CPMK yang akan kita penuhi pada hari ini adalah mahasiswa kalian diharapkan mampu merancang upaya perlindungan flora dan fauna menggunakan teknologi sistem informasi geografi. Sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar sistem informasi geografi dan manfaatnya dalam konservasi sumber daya hayati.
Itu tujuannya. Langkah untuk memperoleh tujuan tersebut kita urai dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Sistem informasi geografi dan kegunaannya dalam pemetaan biodiversitas. 2. Jenis data spasial dan sumber datanya dalam konteks konservasi flora dan fauna. 3. Fungsi analisis spasial dalam konservasi flora dan fauna pada software ArcGIS. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Apa itu SIG? Adakah yang bisa bercerita pengalamannya pada mata kuliah SIG di semester lalu? Silahkan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pengalaman saya Pak belajar mengenai mata kuliah SIG pada semester lalu, yaitu di mana SIG itu aplikasi yang digunakan untuk membuat peta seperti mengolah data citra untuk menghasilkan sebuah peta seperti penggunaan lahan Pak. Oke, baik. Ya, SIG secara output akan seperti itu. Tapi di sini kita akan berbicara SIG sebagai data inputan, data processing, dan data output. Kita akan bicara SIG dengan lengkap. Oke. Jadi, secara ringkas SIG itu adalah sebuah sistem yang mengolah sebuah data yang memiliki informasi geografis. Semua data di permukaan bumi ini, ketika dia masih data menta, dia nilai-nilai geografisnya itu tidak akan muncul. Makanya SIG membantu kita untuk itu. Makanya SIG juga dapat kita gunakan di bidang biogeografi. Dalam gambar yang kalian lihat di atas, itu merupakan sebuah ilustrasi bagaimana kemudian SIG membuat area konservasi dan manajemen area konservasi dari 3 satwa endemik Indonesia itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya Pak terkait bagaimana sekiranya pemanfaatan referensi dan penggunaan teknologi dalam melakukan prediksi model sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Ya, jadi penginderaan jauh itu adalah sebuah tools yang sangat penting dalam biogeografi, di mana kita dapat memetakan sebuah area yang luas tanpa effort yang sangat besar, namun kualitas datanya sangat baik. Oke. Secara rinci kalian bisa lihat di slide ini. Pada poin 1, SIG itu berperan dalam pola distribusi flora dan fauna. Tapi pada poin 2, sekaligus menjawab dari pertanyaan saudara Drai, kita bisa mengidentifikasi habitat. Misal, sebuah wilayah yang notabene-nya adalah wilayah jelajah satu spesies endemik atau sebuah spesies langka. Nah, kalian bisa lihat di sini, contohnya kekritisan habitat orangutan Sumatera, kalian bisa lihat di sini perubahannya dari tahun ke tahun, area hijau ini makin kurang. Itu salah satu peran SIG dalam biogeografi. Kita bisa memetakan areanya. Bicara lebih jauh, bahkan SIG mampu membantu kita dalam menyusun strategi pelestarian ekosistem. Nah, contoh di sini, kemudian bagaimana merencanakan pelestarian ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Di slide selanjutnya, kita akan membahas apa kegunaan sistem informasi geografi dalam pemetaan biodiversitas. Ini lebih teknis lagi. Oke, kegunaan pertama adalah dia bisa digunakan sebagai alat untuk memetakan wilayah endemisitas. Kedua, lebih teknis lagi, kita bisa
menganalisis sebaran spesies terancam. Kalau dalam konteks ini kita gunakan untuk tarsius, sebuah hewan kecil. Ketiga, kita bisa menggunakan SIG dalam monitoring perubahan tutupan lahan. Dalam hal ini, habitat secara luas dari komunitas-komunitas flora fauna di hutan hujan tropis Indonesia kita. Oke, ada pertanyaan? Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan itu bagaimana pendekatan apa saja yang bisa kita gunakan untuk sebaran tarsiusnya, Pak? Iya, pertanyaan yang sangat menarik, betul. Bagaimana kemudian kita mengindrai tarsius yang ukurannya tidak lebih besar dari genggaman saya menggunakan penginderaan jauh dengan satelit yang ada di luar angkasa? Bagaimana mungkin? Ada yang mau merespon? Oke, silakan. Baik, terima kasih telah memberikan pemahaman saya. Kan penginderaan jauh seperti salah satu teknologi yang bernama sensor thermal. Oke. Nah, sensor thermal ini gunanya untuk mendeteksi suhu atau panas yang ada di permukaan bumi. Oke, terima kasih. Sebuah analisa yang sangat tajam. Oke, jadi gini, jika di tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan LIDAR pada satelit untuk hal-hal seperti ini, hal-hal teknis yang sangat kecil untuk mendeteksi fauna yang sangat kecil, bahkan LIDAR itu sudah bisa kita pasang pada drone. Kalian familiar dengan drone? Oke. Nah, drone. Kita sudah bisa menggunakan teknologi LIDAR pada drone. Jadi tidak ada lagi batasan dalam pemetaan biodiversitas. Oke, sejauh ini paham? Paham. Oke. Sama seperti di mata kuliah sih, saya rasa kalian sudah familiar dengan data vektor, data raster. Rasa kalian sudah familiar. Tapi di sini kita akan mempertegas bahwa fungsi dari data vektor kan terdiri dari 3 data: garis, titik, dan poligon atau area. Fungsi garis dan titik dan poligon ini dapat kalian lihat di atas. Ketika dia sebagai poin, maka kita hanya bisa melihat sebaran. Misal sebaran wilayah bersarang, sebaran wilayah area makan, dan lain-lain. Tapi ketika datanya sudah berubah menjadi garis, maka kita bisa melihat sebuah pola. Dalam hal ini, kalau di contoh ini kita gunakan gajah, data garis dalam gajah itu sangat penting. Dalam konservasi gajah, data garis sangat penting. Kenapa? Karena di situ kita bisa lihat area mana saja yang harusnya kita lindungi dalam koridor wilayah jelajahnya atau wilayah migrasinya. Jadi ketika akan ada pembangunan, ya jangan ke dalam garis hijau ini karena itu akan mengganggu pola migrasi gajah. Oke, kalau poligon itu kan dia area, berarti sebuah batasan wilayah geografis. Misal, kalau ini kita contohkan sebagai batasan habitat komodo. Data raster itu dia punya image, dia punya nilai pixel, dia punya band. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya itu bagaimana menggunakan trackingnya dalam menggunakan pengaplikasiannya di GPS Pak? Oke, baik. GPS itu kita yang menginput informasi ke dalam konteks ini ya, perekaman satwa ya. Jadi berbeda dengan data-data tadi kayak satelit, kita bisa gunakan sensor panasnya. GPS hanya membantu kita menandai lokasi pertemuan kita.
untuk mengetahui bagaimana pola migrasi sebuah satwa, misalnya burung, dia pasang GPS pada badan burung tersebut. Itu perannya GPS. Dan data itu sangat penting untuk mengetahui pola migrasinya. Dari tahun ke tahun mereka kemana sih? Kenapa mereka tidak singgah lagi di benua Amerika? Apa yang terjadi di benua Amerika itu kita bisa lihat dari pola spasial yang terjadi dalam trackingan GPS yang dipasang pada tubuh burung tersebut. Itu fungsinya. Dan itu adalah sebuah sumber data yang sangat baik. Bahkan kita tidak bisa mendapatkan itu dari satelit. Hanya bisa didapatkan dari GPS. Seperti itu. Paham? Oke. Nah, kita masuk ke fungsi analisis spasial untuk konservasi. Dalam konservasi, kita menggunakan 3 analisis ini. Ada analisis geotagging, ada analisis buffer, dan ada overlay analisis. Tagging untuk melakukan plotting menggunakan foto, buffer untuk menentukan zona perlindungan atau area jelajah, overlay untuk melakukan tumpang susun di antara banyak data, entah sekunder, entah data primer. Tiga teknik ini, di antara banyak teknik, 3 teknik ini yang sangat familiar kita gunakan. Misal, kita gunakan geotagging. Kita masuk ke areanya, area yang kita curigai ada spesies itu di situ. Kita masuk, temukan jejaknya, misalnya kotorannya, foto. Foto ini kemudian kita analisa dalam SIG menjadi sebuah data dalam proses geotagging. Buffering, bagaimana caranya? Ketika kita menemukan sebuah sarang, misalnya, kita misalnya mau menganalisis wilayah jelajah dari satu spesies, katakanlah rangkong. Ketika kita menemukan sarangnya, udah foto. Kemudian kita menemukan lagi rangkong tersebut makan di pohon beringin di wilayah utara dari sarangnya, foto. Ketika itu kita buffer, kita akan mengetahui seberapa jauh daya jelajahnya. Kita akan punya data terkait seberapa jauh daya jelajahnya. Oke. Terus informasi-informasi tadi kita overlaykan lagi dengan data sekunder yang kita peroleh, misalnya dari informasi masyarakat, dari citra. Itu kemudian kita overlay, maka kita akan mendapatkan data yang bagus untuk menganalisa bagaimana potensi konservasinya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya itu, Pak, mengapa 3 teknik analisis ini yang digunakan di antara banyaknya teknik analisis dalam sistem informasi geografi? Oke, sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Baik, kenapa kita gunakan ini? Dalam biogeografi, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah inventarisir. Apa spesiesnya, apa makanannya, di mana dia makan, di mana dia di mana wilayah jelajahnya, dan di mana dia bersarang. Itu informasi yang sangat penting dalam sebuah konservasi, terutama pada satwa-satwa liar. Makanya tiga teknik ini, di antara banyak teknik, 3 teknik ini yang sangat familiar kita gunakan. Selanjutnya kita ke proyek kita hari ini. Jadi proyek kita hari ini adalah kita akan melakukan analisis menggunakan teknik geotagging, buffering, dan overlay. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan mencoba melakukan praktik tersebut sini. Jadi sebentar saya akan keliling untuk mendampingi kalian dalam pengerjaannya.
Oke, silakan di-download datanya. Oke, jadi itu tadi peran SI dalam biogeografi. Ah, SIG kan kita akan bicara terus dengan masalah teknis. Jadi semua masalah teknis dalam SIG itu semua harusnya lebih bisa kita pecahkan. Kenapa? Sumber belajar sangat banyak. Jadi minggu depan kita akan kemudian praktik langsung bagaimana merancang sebuah kawasan konservasi dari data sekunder, dari data sekunder dan data primer yang diambil langsung di lapangan. Kita akan praktik di sekitaran di lereng-lereng pegunungan Lopo Batam Bawah Karaeng. Setelah mempelajari ini, apakah kalian masih khawatir dengan akan punya uang panai atau tidak? Kenapa? Bidang GIS sektor tambang sudah penuh di sektor perkebunan, di sektor konservasi belum. Kalian bisa ke situ. Gaji kalian bisa jadi uang panai. Iya kan? Iya, artinya apa? Ketika kalian punya skill terkait GIS, saya rasa GIS itu tidak melulu lari ke perencanaan wilayah, perencanaan tata kota, atau ke tambang, atau ke perkebunan. Kita bisa masuk ke industri ini. Dan industri ini adalah industri berkelanjutan. Kenapa? Karena dia adalah industri pelestarian. Seperti itu. Pertemuan hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.